Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah hadir di room Google Meet hari ini? Yang lainnya, mungkin ketua kelas bisa membantu Ibu mengecek siapa yang belum hadir, atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mendapat kabar dari temannya, misalkan sinyalnya bermasalah, atau mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena sakit atau mungkin ada kendala yang lain. Baik, apakah ada yang belum masuk? Gue cek dulu. Riza ini belum ada ya. Kalau Ibu cek di sini, apakah dari teman-teman yang lain, dari anak-anak yang lain ada yang mendapatkan kabar? Karena Ibu belum mendapat kabar ya. Ini Ibu cek di grup WhatsApp juga belum ada kabar dari Riza. Bagaimana? Oh, iya. Baik, sakit ya. Semoga kita doakan anak-anak, semoga Riza cepat sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya, nanti Riza juga disuruh untuk chat Ibu ya, untuk mengabarkan ketidakhadirannya, alasannya, surat izinnya. Tuh, baik. Karena ini yang lain ya, selain Riza sudah bergabung semua dan pasti sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Usai, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat memperlancar dan juga mempermudah pembelajaran kita hari ini. Baik, pertemuan hari ini kita masih dengan bab yang sama, teks yang sama dengan pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kita belajar tentang unsur-unsur dari teks berita. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur teks berita? Ya, Silvi? Ya, betul. Nah, dari teman-teman yang lain nih, mungkin ada yang mau menambahkan ataupun mengoreksi dari jawaban Silvi tadi. Silahkan, kalau mungkin dari anak-anak ada yang merasa masih kurang atau mungkin ada yang salah dari jawaban Silvi tadi, boleh silahkan. Ya, Andre. Oke, ya betul. Nah, oke, betul ya. Jadi tadi jawaban Silvi sudah disempurnakan oleh Andre. Nah, jadi unsur-unsur dari teks berita itu ada 6. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan adik simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, atau kita juga sering menyebutnya dengan 5W1H. Itu sama ya, sama saja. Cuman mungkin kalau 5W1H itu dalam bahasa Inggris, kalau adik simba itu dalam bahasa Indonesia. Jadi sama saja, tidak usah bingung atau
ini beda atau sama ya? Kenapa ya kok ada 5W1H, ada di Simba, itu maksudnya seperti apa? Itu sama. Oke, nah kalian harus tetap diingat terus ya apa saja unsur-unsur teks berita, karena unsur-unsur teks berita terus akan kita gunakan selama kita belajar masih dalam bab teks berita. Nah, oke, kalian masakan pelajaran kita hari ini kita mau bahas apa? Ibu akan membagikan layar terlebih dahulu. Kita akan belajar, sebentar ya. Oke, baik. Sudah terlihat ya, anak-anak? Teks berita. Yang dalam teks berita, tapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD 4.1 tentang menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan juga memotivasi yang dibaca dan juga didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami isi berita yang dibaca dan didengar dan juga menentukan isi berita yang dibaca dan juga didengar. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana memahami sebuah teks berita yang kita baca dan juga mungkin kita dengarkan. Biasanya anak-anak mendengarkan berita di televisi ataupun melalui sosial media, sekarang juga sudah banyak, dan juga ada di channel YouTube, mungkin ada anak-anak yang melihat di sana. Nah, di sini kita akan belajar untuk memahami dan juga menentukan, menyimpulkan kira-kira isi beritanya itu apa. Jangan sampai nanti anak-anak ketika membaca belum selesai atau mungkin kalian salah paham, salah memahami, salah mengartikan dan ataupun salah menyimpulkan dari berita yang kalian baca ataupun kalian dengar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana memahami berita itu dan juga nanti kita tidak akan salah ya. Ke depannya anak-anak tidak akan salah untuk memahami. Jadi tidak akan salah kaprah atau salah sangka, salah maksud dari isi beritanya itu. Seperti itu. Jadi nanti tidak menyebar hoax. Misalkan anak-anak ada yang salah memahami sebuah berita, lalu anak-anak menyebarkan atau misalkan hanya bilang ke ibunya atau ke orang tuanya atau ke teman-temannya, nah itu sudah bisa disebut dengan hoax. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana agar kita paham isi dari sebuah berita dengan baik. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau mengajak anak-anak untuk bermain terlebih dahulu, mengenal siapakah tulisan-tulisan ini, siapakah aku. Oke. Kita masuk ke yang teks yang konteks ya. Paragraf yang pertama nanti yang bisa jawab langsung open mic saja dan menjawab. Tuh, nanti kita tebak-tebakan, oke? Oke, yang pertama. Berita tersebut. Oke, sebelumnya mungkin ada yang bisa membantu Ibu membacakan kalimat ini. Ya, Andre. Oke. Kita lihat lagi yang kedua. Kalian dibaca ya Andrea, nanti cuma sedikit kok, cuma 3. Oke, yang ketiga. Nah, gimana?
Dari ketiga ini, menurut kalian mana yang merupakan kesimpulan dari isi cerita? Sepengetahuan kalian saja, menurut kalian dari ketiganya mana yang disebut dengan kesimpulan? Mana yang menurut kalian itu merupakan kalimat yang merupakan kesimpulan dari sebuah teks berita? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ruli. Yang pertama apa? Menurutmu, menurut sepengetahuanmu, setelah kamu membaca ketiganya. Oh ya, oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau mungkin dari anak-anak ada yang ingin berpendapat berbeda dengan Ruli, tidak apa-apa. Ya, Dina, kenapa kamu menyebut ini sebagai sebuah kesimpulan? Oh iya, iya, iya. Sekarang kita cek ya anak-anak, apakah betul ini sebuah kesimpulan atau hanya penggalan dari sebuah teks berita. Oke, kita lihat. Nah, betul sekali. Ini merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah teks. Oke, untuk yang nomor 2, ini kesimpulan atau bukan ya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Desi. Alasannya, kenapa kok kamu? Bukan, Bu, ini bukan kesimpulan. Oh ya, kita cek ya jawabannya, apakah ini memang hanya penggalan dari sebuah teks berita saja, Bu, karena tidak merangkum semuanya, Bu. Coba kita cek apakah betul atau tidak. Ya, betul sekali ya. Jadi ini hanya penggalan dari sebuah isi berita, sebuah teks berita. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Adakah yang bisa menjawab apakah ini kesimpulan atau penggalan isi berita? Ya, Novi? Oke, kesimpulan. Menurut Novi kesimpulan nih. Atau dari teman-teman yang lain ada yang mau mengungkapkan atau mau berpendapat lain? Silahkan anak-anak kalau ada yang mau berpendapat lain. Oh, ya. Nah, kesimpulan. Ya, sama ya berarti pendapatnya. Ini merupakan kesimpulan. Kita cek. Ya, betul sekali. Nah, coba sekarang anak-anak cermati lagi. Kenapa nomor 1 dan juga nomor 3 itu disebut sebagai kesimpulan? Sedangkan yang nomor 2 itu hanyalah penggalan dari isi berita, bukan merupakan kesimpulan. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan kenapa 1 dan 3 itu kesimpulan dan yang kedua itu penggalan isi berita. Ya, ya betul. Oke, mungkin dari anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Desi tadi? Oh ya, Novi silahkan kalau mau menambahkan. Oke, ya betul ya. Ibu rasa sudah cukup lengkap jawaban dari Desi dan juga Novi tadi. Nah, yang pertama itu jadi sudah bisa terlihat ya dari penampakannya, dari visualnya.
kalau yang nomor 2 itu terkesan lebih panjang dan tidak masuk ke intinya saja, tidak langsung ke intinya. Sedangkan kita lihat yang ke pertama dan juga ketiga itu langsung ada kalimat berita tersebut menginformasikan, berita tersebut menyampaikan informasi tentang. Nah, itu merupakan salah satu ciri utama dari sebuah kesimpulan. Itu berbeda dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu di dalam perlombaan ini ada 44 penyanyi anak yang tergabung dalam IRRCC. Nah, itu kan berarti masih perlombaan ini. Berarti di atasnya ada penjelasan terkait perlombaan apa, perlombaannya seperti apa. Nah, itu pasti sudah ada penjelasan di belakang karena menggunakan kata ini. Itu. Oke, nah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kita mau berpetualang nih. Kita mau berpetualang. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Oke, tidak ada. Nah, Ibu mau bertanya. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan kesimpulan? Jadi kesimpulan itu apa sih? Kalau dari tadi kalian kan sudah Ibu beri contoh, 2 contoh kesimpulan dari teks berita. Nah, menurut kalian kesimpulan itu apa? Oke, boleh ditampung dulu, dicari-cari sambil mencari. Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah tahu nih, ini kan sudah tahu kesimpulan itu apa. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa untuk menarik sebuah kesimpulan dari berita, dari sebuah teks berita. Oke, mungkin anak-anak Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Mungkin bisa mau nyari di internet boleh, mau lihat buku boleh, ataupun membaca modul yang sudah Ibu bagikan boleh sekali, silakan. 10 menit ya untuk mencari. Oke. Baik, sudah 10 menit. Adakah yang mau berpetualang, mau mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Oh ya, Haris, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulan itu sebuah inti dari suatu gagasan atau merupakan pokok-pokok pikiran dari sebuah paragraf ataupun sebuah teks. Itu. Nah, oke, sudah ya. Nah, nomor 2. Bagaimana sih langkah-langkah menarik kesimpulan dari sebuah berita? Ada yang bisa menjawab? Ya, Fitri. Ya. Itu kamu mencari dari mana? Bisa mendapatkan jawaban yang Ibu rasa sudah cukup lengkap? Itu kamu sumbernya dari mana? Dari buku. Oh, dari buku dan juga internet. Ya. Bagus sekali ya jawabannya sudah cukup lengkap. Ibu ulas sedikit tadi. Jadi kalian yang pertama itu harus membaca dengan seksama.
beritanya. Jangan sampai kalian hanya membaca bagian awal dan juga bagian akhirnya saja. Nah, pasti itu akan ada pokok-pokok informasi yang bisa terlewat. Seperti itu. Jadi kalian harus membaca dengan seksama. Nah, kemudian kalian harus menentukan pokok-pokok informasi yang berpatokan dengan unsur-unsur berita. Jadi misalkan apa, kejadian apa, gimana kejadiannya, kenapa bisa terjadi, lalu siapa saja pelakunya, atau mungkin siapa saja yang terlibat dalam berita itu. Itu harus kalian cermati dan harus kalian pilih, oh ini. Nah, kemudian setelah kalian sudah menentukan, sudah mendapatkan pokok-pokok informasi tadi, selanjutnya kalian diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah bentuk para kalimat ataupun paragraf yang padu sesuai dengan patokan-patokan informasi yang sudah ada tadi. Tuh. Baik, sampai di sini apakah ada yang masih ingin bertanya atau mungkin masih kebingungan? Oke, tidak ada. Ibu masih ada. Kalau tidak ada ibu yang bertanya ya, kalau menurut kalian kesimpulan dan ringkasan itu merupakan suatu hal yang sama atau berbeda? Sama? Beda? Oke, wah, jadi ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Nah, jadi ada perbedaan ya antara kesimpulan dan juga ringkasan itu ada yang beda, ada yang membedakan keduanya meskipun hampir sama atau hampir mirip. Jadi kalau kesimpulan itu dia merupakan inti dari sebuah gagasan, dari sebuah tulisan. Sedangkan kalau ringkasan itu hanya menyingkat, tidak memperhatikan informasi-informasinya, tapi hanya mempersingkat dari sebuah teks. Oke, sampai di sini ada yakah yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Kalau sudah jelas ya bagaimana kesimpulan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan contohnya juga tadi sudah Ibu contohkan ya di sini. Nah, itu ada dua contoh. Oh, ini itu kesimpulan dari sebuah berita. Nah, kalian juga sudah belajar bagaimana langkah-langkah menulis berita. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan diskusi. Jadi, Ibu sudah mengirimkan link Google Form sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemarin kan sudah Ibu bagi ya, kelompoknya ada 3 kelompok. Nanti kalian wajib untuk menjawab di form Google Form itu, klik linknya harus sesuai dengan kelompoknya. Gitu. Kalau kemarin kelompok 1 berarti nanti sudah Ibu share ya, itu nanti link khusus yang masuk di situ semua harus kelompok 1 saja. Nah, kalian sifatnya latihannya ini semi kelompok ya. Jadi diskusikan dan jawablah pertanyaan yang ada dalam Google Form. Jadi di sini untuk perjawabannya yang dikirimkan ke Ibu itu nanti secara individu. Jadi semuanya bukan cuma perwakilan kelompok saja, tapi semuanya harus mengirimkan pada atau mengisi Google Form-nya. Tapi kalian boleh berdiskusi ataupun saling bertukar pendapat antar satu kelompok gitu. Jadi Ibu sudah buatkan
link Google Forms dengan kelompoknya. Nanti kalian bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp ataupun mau bikin link Google Meet juga boleh tentang nanti jawaban dari pertanyaan yang sudah ada dalam Google Form. Itu ya. Nanti ada dua jenis berita yang ada di situ. Yang pertama itu nanti bentuknya dalam bentuk video dan yang kedua itu dalam bentuk teks. Kalian menyimpulkan nanti terlebih dahulu kalian harus memilah ataupun memasukkan dalam unsur-unsur dari berita ya. Jadi kan dalam angka-angka kalian harus tahu dulu informasi, patokan informasi ataupun pokok-pokok informasi yang ada di situ. Nanti kalian tuliskan terlebih dahulu, sudah Ibu sediakan tempatnya, jadi nanti kalian tinggal ngisi di Google Form. Seperti itu. Baik, gimana? Apakah ada kendala dalam membuka Google Form atau ada yang belum bisa? Atau ada pertanyaan tentang latihan kita? Oke, tidak ada. Waktunya 30 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jadi nanti selesai jam 9.30. Kan? Baik, waktunya sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Baik, bagus ya. Sudah selesai. Ibu tadi juga. Ibu nanti akan cek satu-satu apakah ada yang belum isi atau ada yang belum bisa terkirim. Kalau misalkan tadi ada kendala teknis, segera kabarin Ibu ya di WA, boleh di grup, boleh di Japri, nanti Ibu coba selesaikan atau misalkan ada kendala teknis nanti bisa didiskusikan dengan Ibu. Mana? Sudah selesai belum? Ini sudah 30 menit. Baik, sudah. Oke, sudah ya. Tampil oke. Karena kalian sudah selesai mengerjakan, kita akan membahas tentang apa yang sudah kalian kerjakan tadi melalui Google Form. Tapi karena mengingat waktu yang terbatas dan memang Ibu sudah menjadwalkan untuk pertemuan selanjutnya, biar nanti kalian bisa lebih memaksimalkan lagi dan juga jawab dengan kalian mempresentasikannya lebih enak melalui PowerPoint ya. Jadi minggu depan kita akan mempresentasikan hasil dari tadi diskusi kalian. Jadi nanti presenternya akan Ibu pilih secara acak dalam satu kelompok itu. Tapi kalian dipersilahkan untuk menyiapkan dalam bentuk PowerPoint. Tapi nanti presenternya satu saja dan akan Ibu pilih secara acak. Jadi semua harus siap dan juga semua harus paham apa yang akan dipresentasikan. Nah, nanti bagi siswa yang tidak menjadi presenter, itu wajib memberikan tanggapannya melalui kolom chat. Nah, sini tanggapannya cuman mungkin semangat atau apa. Bukan seperti itu ya tanggapannya yang dimaksud ya, karena di kelas lain tuh ada yang tanggapannya hanya seperti itu. Nah, bukan seperti itu tanggapannya. Jadi, kalian menanggapi ya boleh mengkritik ataupun boleh memberikan saran terhadap isi. Yang pertama isi. Jadi nanti ada dua, isi dan juga penampilan dari presenter. Itu penampilan mungkin dari
dari gaya bicaranya, kejelasan intonasi bicaranya, ataupun dari penampilan PPT-nya. Nah, yang kedua itu terkait isi dari jawaban yang dipresentasikan, apakah itu sudah benar atau sesuai, atau mungkin kalian merasa itu kurang tepat jawabannya, itu bisa kalian memberikan tanggapan melalui kolom chat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, nah, siapa ada yang ingin bertanya? Saat apa? Oh ya, nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi besok presentasinya itu menggunakan PowerPoint. Jadi nanti jawaban dari teman-teman tadi yang sudah ada di Google Form, kalian percantik lagi, kalian perjelas lagi dengan PowerPoint. Dan besok presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Setiap kelompok satu saja PowerPoint-nya. Dan nanti untuk presenternya Ibu yang menunjuk. Jadi bukan kalian yang mempersiapkan satu orang saja gitu. Nah, tidak, jadi semua harus siap, semua harus paham apa yang dipresentasikan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baik, kalau sudah cukup, sebelumnya apa kita sudah belajar ya tadi tentang bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks berita, dan anak-anak juga sudah belajar dan mencoba menyimpulkan sebuah teks berita. Nanti Ibu akan lihat jawabannya dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama di pembelajaran selanjutnya bagaimana hasil dari kesimpulan yang kalian temukan. Oke, tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa? Dina? Ya, baik, silahkan. Ya, betul sekali ya, Dina tentang kesimpulan. Nah, tadi kan sudah ada Dina menjawab tentang kesimpulan. Nah, mungkin dari anak-anak yang lain ada yang ingin berpendapat lain, atau mungkin tadi kan tidak hanya membahas tentang pengertian kesimpulan saja ya, tapi ada langkah-langkah juga, ada yang bisa mungkin mereview langkah-langkahnya apa saja yang sudah Ibu sampaikan. Ya, betul sekali. Jadi, langkah-langkah dari Ibu review dari awal. Jadi, kesimpulan itu merupakan gagasan atau inti pokok-pokok informasi dari sebuah teks berita. Nah, bagaimana cara menentukan langkah-langkah dari teks berita? Yang pertama, kalian harus membaca dengan seksama. Apa saja isi dari berita itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalian harus menentukan pokok-pokok informasi apa saja yang terdapat dalam teks berita tadi dengan adik simbah. Tuh, jadi semua unsur-unsur berita itu ada dalam kesimpulan, dan yang terakhir setelah kalian mendapatkan atau menemukan unsur-unsur pokok berita, kalian membuat kalimat ataupun paragraf yang padu. Tuh. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan kalau ada yang keluar dari link.